Nah, kembali lagi tentunya bersama dengan Kak Marcel, masih di Vincil Bintang Cili. Nah, adik-adik kita juga masih ditemani sama adik-adik yang datang dari SD Islam Al-Azhar 31 Sleman ya. Dan sekarang di sampingnya Kak Marcel ini sudah ada nih. Ada adik yang sangat luar biasa, berani tampil sendirian ya. Kira-kira siapa sih namanya? Kita langsung kenalan aja. Namanya siapa ini sayang? Salea. Boleh dipakai mic-nya? Salea ya. Salea kelas berapa? 2. Kelas 2, wow baru kelas 2. Ini mau tampil apa ini? Mau menyanyi katanya ya. Nyanyi lagunya apa judulnya? Tiba-tiba. Tiba-tiba aku melayang gitu ya? Oke, sudah siap? Sudah. Dan nanti setelah penampilan adik Salea juga akan ada penampilan Dai Cili. Kira-kira siapakah yang akan menjadi Dai Cili? Nanti tentunya setelah kita tonton adik Salea. Nah, adik-adik yang di rumah, yuk langsung aja kita berikan tepuk tangan yang meriah buat penampilan adik Salea dengan lagunya Tiba-tiba. Ku pejamkan mataku, mencoba ku terlelap, lelah rasa tubuhku, ingin tidur yang nyenyak. Ku coba tuh melupakan semua kisah hari ini, cerita yang ku alami kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Ku bayangkan diriku menjadi yang ku mau, ingin rasa hatiku. Tapi kadang semuanya tak semudah yang ku pinta. Kisah ini mungkin berat, tapi bikin aku kuat. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan, hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Hey. Hey. Ketika ku melihat seorang putri baik hati, dia mendekat ke arahku, mengajakku untuk berdansa. Tiba-tiba aku terbangun dari mimpi indahku, disambut senyuman tari. Ku hempaskan semua sedihku, menyambut hari yang baru. Bahagia rasa hatiku. Bahagia rasa hatiku. Bintang bersinar di waktu malam, betapa indahnya
Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Sekali lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatannya insya Allah penuh barakah ini, saya akan menampilkan sebuah pidato yang berjudul Al-Quran dan Pencerahan Hati Nurani. Semua nabi yang diutus kepada umat-umat terdahulu pasti diberi kelebihan, yaitu mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Quran sebagai mukjizat terakhir dan terbesar hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah kisah tentang Umar bin Khattab, seorang tokoh Quraisy yang bertubuh tegap, berwatak keras, dan dikenal paling kuat di Makkah pada masa itu. Suatu hari ia mendengar bahwa adiknya telah masuk Islam. Ia memukul adik perempuannya. Namun ia menyesal melihat wajah adiknya terluka. Lalu ia meminta lembaran Al-Quran. Ia membaca surat Toha. Lalu Umar berkata, betapa indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad, di mana Muhammad, di mana Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad, Umar mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian Umar disambut oleh orang muslim dengan gema takbir. Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yaitu yang membaca Al-Quran dan yang mengajarkannya. Al-Quran akan datang di hari kiamat dan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya ketika di dunia. Namun seringkali kita lupa kapan terakhir kita membaca Al-Quran. Ketika ditanya, mungkin kita jawab yesterday, last week, last month, atau bahkan kita sudah lupa kapan terakhir kita membaca Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal Allah Azza wa Jalla akan memberi ancaman kepada orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Toha ayat 100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Yang artinya,
Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka ia memikul dosa yang sangat besar di hari kiamat. Hadirin yang rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa membaca Al-Quran adalah kewajiban bagi semua orang muslim. Orang yang tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran, maka hatinya akan mengeras layaknya batu karang. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit sangatlah utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali penampilan yang satu ini ya adik-adik ya. Tentunya masih dari SD Islam Al-Azhar 31 Sleman ya. Dan yang barusan kita simak adalah Dai Cilik yang bernama siapa sih? Langsung aja kita tanya sama anaknya ya. Namanya siapa ini sayang? Sanum. Sanum ya. Sanum kelas berapa? 3. Kelas 3. Wah, baru kelas 3 ternyata ya. Aku kira tadi kelas 5 atau kelas 6 soalnya udah gede. Tapi terus juga pengetahuan atau wawasannya sangat luar biasa. Hafalan Al-Qurannya juga bagus sekali. Nah, biasa latihan dai sama siapa ini? Sama mama. Sama mama. Wah, tepuk tangan dulu dong buat mamanya. Luar biasa sekali ya. Nah, Shanum terima kasih banyak ya sudah hadir di sini dan menemani adik-adik yang ada di rumah juga. Dan adik-adik semuanya, nanti setelah ini Kak Marcel akan kembali lagi di Bintang Cilik tentunya bersama dengan kira-kira dengan siapa ya. Nah, nanti akan kita simak deh. Kita akan ada sesi interview ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincil Bintang Cilik.